teman-teman, dari apa yang sudah kita bicarakan, kita pelajari bersama bahwa di dalam menyusun sebuah laporan keuangan, hasil akhirnya itu adalah sebuah laporan neraca maupun laporan laba rugi. Itu sudah kita pelajari, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya dalam kesempatan ini, kiranya teman-teman berpikir beranggapan bahwa seandainya tidak disertakan contoh di dalam kita melakukan pembukuan. Nah, di sini saya mencoba memberikan contoh teman-teman seperti apa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, masih dalam usaha dagang, di mana perusahaan itu masih kategori dari usaha kecil, mikro kecil menengah ya. Jadi UMKM. Baiklah, kita lanjut ya teman-teman. Kita mulai dengan contoh yang pertama. Dalam suatu usaha perdagangan, usaha dagang, sering kita akan dihadapkan yang pertama adalah menyetorkan modal 10 juta. Jadi pertama kali adalah modal yang akan disetor. Tuan X mendirikan usaha dagang, itu tentunya Tuan X akan menyertakan atau menyetorkan modal awal sebesar 10 juta rupiah. Nah, 10 juta rupiah ini adalah suatu peristiwa akuntansi. Sebelum kita bisa membuat sebuah laporan keuangan, tentunya kita harus membuat suatu jurnal, karena jurnal itu adalah mencatat semua peristiwa akuntansi yang terjadi. Bagaimana kalau Tuan X menyetorkan modal sebesar 10 juta itu? Apa yang akan kita lakukan? Jurnal apa yang akan kita buat di dalam membukukan Tuan X dalam mendirikan suatu usaha menyetorkan modalnya 10 juta ini? Itu dalam pembahasan jurnal kita akan bahas. Kemudian yang kedua, Tuan X juga melunasi sewa toko. Jadi di samping dia menyetorkan modal awal sebesar 10 juta, Tuan X juga melunasi sewa toko karena dia menyewa toko, sifatnya adalah sewa, per tahunnya adalah 6 juta rupiah. Yang ketiga, dibeli sekarang. Setelah toko sudah ada, modal sudah ada, Tuan X dalam usahanya itu membeli barang dagang sebesar 5 juta rupiah, di mana 4 jutanya dibayar cash, sisanya dibayar kredit. Jadi 4 juta cash, 1 jutanya kredit. Nah, itu juga bagaimana kita bisa membukukan ke dalam jurnal setiap peristiwa akuntansi yang terjadi. Selanjutnya dibeli peralatan toko sebesar 2 juta rupiah. Ini tunai cash ya. Membeli peralatan pertokoan. Kemudian selama perjalanan dalam suatu periode akuntansi sebulan itu mendapatkan penjualan 3 juta rupiah dan diterima cash 3 juta, kreditnya 500. Jadi ada penjualan secara kredit sebesar 500.000 rupiah. Ini masih ada orang yang membeli barang dagangan dengan kredit ya. Nah, dibayar rekening listrik 100.000, rekening PDAM 75.000. Dibeli dalam satu periode akuntansi, dalam 1 bulan itu dibeli barang dagangan, kembali membeli barang dagangan karena sudah
barang itu harus diisi kembali, tokonya diisi dengan harga 2 juta rupiah, itu pembelian barang dagangan. Dan di akhir dari bulan, dan di sini kita mengambil contoh 31 Januari 2023, itu persediaan barang dagangan adalah 4.500.000. Dari hasil inventorinya di 31 Januari 2023 tercatat bahwa persediaan barang dagangan di toko Tuan X itu adalah dari inventorinya adalah nilainya adalah 4.500.000 rupiah. Nah, inilah yang contoh sederhana, karena saya memberikan contoh ini supaya pemahamannya lebih bisa cepat untuk bisa diterima, bagaimana kita bisa melakukan pembukuan. Karena kembali saya sarankan, setiap usaha sekecil apapun itu kita harus bisa membuat suatu pembukuan. Jadi menyelenggarakan pembukuan itu dalam suatu usaha merupakan suatu keharusan. Itu akan ada manfaatnya saat kita mencari kur, pinjaman ke bank, itu otomatis akan diperlukan sebuah laporan keuangan dari usaha yang dimiliki. Nah, dari ini sekarang kita berusaha untuk membuat jurnal. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya, karena saya akan hapus dulu sebentar, karena di sini kita akan membuat jurnalnya ya. Ntar kita bahas satu persatu. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal dari bagaimana Tuan X pertama kali menyetorkan modalnya. Menyedorkan modal sebesar 10 juta rupiah. Itu Tuan X apa jurnal, apa debit, apa kredit dari transaksi ini. Tuan X menyetorkan modal sebesar 10 juta rupiah dalam umpamanya di 1 Januari dia menyetorkan modal seperti itu. Jadi debitnya apa? Debitnya tentunya adalah cash ya, cash. Jadi kita ada uang kas yang masuk, kemudian kreditnya adalah modal usaha sebesar 10 juta rupiah. Nah, inilah yang dimaksud dengan menjurnal setiap transaksi yang terjadi, cash dan modal. Ini debit, ini kredit. Di dalam neraca akan terlihat seperti ini. Kalau kita lihat dari kontronya, ini cash 10 juta, terus modal adalah 10 juta. Jadi debit kreditnya adalah balance ya, 10 juta. Nah, ini yang akan nampak di dalam neraca 10 juta. Neracanya balance. Nah, itu kalau kita bisa melihat dari peristiwa akuntansi ini saat Tuan X akan menyetorkan modalnya, beginilah kondisi daripada laporan keuangan yang akan terjadi. Selanjutnya, ini yang pertama, jadi cash pada modal. Cash debit, modal kredit sebesar 10 juta kalau dalam neraca seperti ini. Nah, selanjutnya di transaksi yang kedua, Tuan X juga, ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Itu hanya bayangan dari teman-teman. Nah, ini nanti akan dikelompokkan mana yang cashnya berapa, modalnya berapa nanti. Nah, yang kedua dari transaksi, Tuan X juga melunasi
sewa toko sebesar 6 juta per tahun. Nah ini, jadi dalam 1 tahun itu Tuan X sudah melunasi sewa toko selama 1 tahun sebesar 6 juta rupiah. Apa yang akan kita lakukan dengan peristiwa akuntansi ini? Pembukuan seperti apa? Debitnya apa? Debitnya karena tidak ada hubungannya dengan dia menyetorkan modal. Di sini juga adalah modal, di Tuan X juga menyetorkan modal. Yang jelas di sini adalah toko, atau di sini sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka. Kreditnya adalah modal, karena Tuan X menyertakan modal lagi sebesar 6 juta rupiah. Nah, di dalam perjalanannya nanti toko ini bisa dianggap sebagai sebuah aset, karena dalam 1 tahun Tuan X lah yang memiliki toko itu. Itu bisa dikategorikan sebagai aset. Nah, seandainya sekarang kita membuat suatu laporan, itu tentunya toko ini akan mengalami penyusutan. Ini dibayar sekaligus dalam 1 tahun. Berarti 1 bulannya harus dibagi 12 bulan. 12 bulan. Berarti biaya yang akan masuk biaya per bulannya adalah biaya sewa toko pada apa? Biaya sewa toko pada cash. Jadi dianggap, atau biaya sewa toko pada biaya toko pertokoan ini, biaya karena modal yang sudah keluar. Nah, di situ jadi biaya sewa dibayar di muka. Di muka sebesar berapa? Sebesar adalah 500.000. Nah, di situ. Jadi biaya sewa pada sewa dibayar di muka atau toko, ya. Dia akan mengalami penyusutan. Nantinya akan menjadi pengurang di dalam suatu laporan. Nah, nanti kita bisa lihat ini yang akan masuk ke laba rugi. Akan masuk ke laba rugi ini sebagai pengurang daripada toko. Ini dan neraca gitu jadinya. Itu masuk ke dalam neraca. Nah, itu yang kedua. Dari jurnal ini kita bisa melihat toko bisa dikategorikan sebagai aset daripada Tuan X yang dimiliki Tuan X seperti ini. Jadi pembebanan biayanya tidak bisa 6 juta sekaligus dalam 1 bulan. Dia akan kita bagi sesuai dengan tahun yang dibayarkan. Kalau dia 12 bulan, kita bagi 12, hasilnya adalah 500. Nanti di dalam pembebanan biaya adalah 500.000 rupiah, gitu. Bukan 6 juta. Nah, itu dari bagaimana modal itu disetor oleh Tuan X, ya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga sekarang adalah dibeli barang dagangan sebesar 5 juta. Nah, membeli barang dagangan 5 juta, 4 jutanya cash dan 1 jutanya kredit. 4 juta ini kita akan persediaan bertambah, persediaan barang dagangan, barang
pada cash karena dibayar cash. Itu 4 juta rupiah. Kalau yang kredit 1 juta. Kredit 1 juta ini debitnya apa? Persediaan, tetap persediaan barang. Persediaan barang. Kreditnya adalah hutang dagang. Jadi kita berhutang di tempat membeli barang itu sebesar 1 juta rupiah. Nah itu jurnal yang akan kita buat di dalam menyusun sebuah laporan keuangan dari contoh yang ada tadi. Nah selanjutnya persediaan ini juga masuk neraca, cashnya juga masuk neraca, ini neraca dan ini juga masuk neraca. Namun persediaan barang dagangan ini juga akan mempengaruhi laba rugi. Nah, di situ ada kaitannya dengan laba rugi, ada juga kaitannya dengan neraca. Nah, di situ kita bisa melihat dari kejadian yang harus kita bukukan, peristiwa akuntansi yang harus kita bukukan dalam mendirikan sebuah atau dalam operasional suatu perusahaan dagang, dalam usaha dagang. Selanjutnya yang keempat apa? Nah ini saya hapus dulu teman-teman, nanti mudah-mudahan masih diingat ada bayangan dari sekian ini. Kita lanjut dulu dengan membeli peralatan sekarang. Membeli peralatan dan perlengkapan pertokoan sebesar 2 juta. Jadi 2 juta itu peralatan dan perlengkapan. Boleh ini kita beli peralatan. Peralatan toko itu debit dan kreditnya adalah dibeli secara tunai cash sebesar berapa? 2 juta. 2 juta. Nah itu peralatan toko di debit, cashnya di kredit. Peralatan toko dan ini adalah masuk ke dalam neraca nantinya. Nah selama dalam 1 bulan itu Tuan X tokonya itu mendapatkan penjualan. Penjualannya berapa? Penjualan cash sebesar 3 juta, pembualan kredit sebesar 500.000. Berarti apa yang di debit, apa yang di kredit. Kalau penjualan berarti ada uang masuk. Itu uang masuk itu akan mempengaruhi daripada kas kalau dia tunai. Kalau dia bersifat kredit berarti dia adalah piutang. Nah kalau di debitnya sekarang kita bisa lihat di debitnya adalah cash, penjualan secara cash berarti dia cash menambah uang kas. Kemudian di kreditnya adalah penjualan atau pendapatan penjualan ini sebesar 3 juta. Nah sekarang yang penjualan secara kredit itu adalah piutang debitnya, piutang. Kreditnya adalah penjualan. Nah ini sebesar 500.000 rupiah. Nah ini berarti ada piutang sebesar 500.000 rupiah. Ini akan masuk ke dalam neraca. Ini neraca. Ini adalah laba rugi. Nah itu transaksi selama 1 bulan ada penjualan. Selanjutnya selama 1 bulan itu kemudian dibayar rekening listrik, rekening PDAM. Kalau rekening listrik itu adalah biaya listrik pada kas. Kalau PDAM biaya air, biaya PDAM pada kas karena yang dipakai bayar adalah cash. Jadi uang cash 100.000 dan di sini adalah 75.000.
Nah, selanjutnya kalau dibeli lagi biaya persediaan, berarti menambah persediaan barang dagangan di debit barang. Kreditnya apa? Kreditnya karena dibeli cash, berarti dia cash juga sebesar ini, menambah pembelian sebesar 2 juta. Nah, di akhir bulan dilakukan inventory. Di inventory barang-barang dagang yang masih ada. Kenapa harus di inventory? Jadi untuk melihat dari harga pokok penjualan, berapa barang yang laku dan berapa harga dari barang yang masih ada. Itu akan mempengaruhi dalam laporan laba rugi. Kalau kita tidak mengetahui inventory akhirnya, itu tidak akan bisa mengetahui dari harga pokok penjualan, berapa sih harga pokok penjualan dan berapa selisih daripada penjualan dengan harga pokok penjualan yang digunakan sebagai sebuah laba. Nah, itu jadi memerlukan sebuah inventory. Inventory yang dilakukan itu berarti kalau dilakukan inventory terakhir, persediaan akhir itu adalah 4.500.000. Itu tidak perlu di jurnal karena persediaan akhir ini akan menjadi persediaan awal dari bulan berikutnya. Jadi 31 Januari ada persediaan akhir sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, ini yang akan menjadi patokan di dalam menghitung sebuah laporan laba rugi. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Karena ini sifatnya hanya yang sudah terjadi, transaksi-transaksi yang sering terjadi dalam suatu usaha dagang. Jadi di dalam usaha dagang itu sudah mewakili daripada transaksi yang terjadi seperti contoh yang saya berikan ini. Itu sering terjadi. Nah, sekarang kita menyusun sebuah, yang pertama adalah laporan laba rugi. Dari prosesnya tadi kita bisa menyusun sebuah laporan laba rugi. Laba rugi yang akan kita jelaskan di sini itu sebenarnya kalau kita bisa tadi melihat dari apa yang transaksi-transaksi yang terjadi, laba rugi kalau membuat laporan laba rugi. Jadi di sini toko apa? Toko X gitu umpamanya. Periodenya 31 Januari 2023. Nah, di sini tetap buat seperti ini. Yang pertama adalah penjualannya. Sekarang penjualan. Seperti tadi yang kita lakukan di dalam menjurnal tadi, ada penjualan cash, ada penjualan secara kredit. Penjualan cashnya berapa? Penjualan kreditnya berapa? Penjualan cash itu adalah 3 juta. Kemudian penjualan kreditnya adalah 500.000. Nah, di sini total daripada penjualan adalah 3.500.000. Disinilah letak sekarang kenapa kita harus melakukan inventory dari barang-barang yang masih ada. Sekarang ini komponen daripada penjualan. Kemudian ada persediaan awal. Pada saat awal bulan itu berapa ada persediaan. Jadi persediaan awalnya berapa dibeli? Adalah 5 juta rupiah. Kemudian ini total penjualannya yang di atasnya, total penjualan. Total penjualan ini. Kemudian persediaan awal, kemudian pembelian. Pembelian selama
pembelian selama 1 bulan itu berapa kali pembelian. Ini boleh berapa kali pun itu harus ditambahkan setiap ada pembelian barang. Pembelian barang di sini yang saya contohkan adalah sekali. Totalnya adalah 2 juta. 2 juta rupiah. Nah, di sini persediaan awal ditambahkan dengan pembelian barang itu adalah barang yang sudah siap dijual. Inilah barang yang siap dijual. Siap dijual sebesar berapa? Adalah 7 juta rupiah. Itu barang yang sudah siap dijual yang ada di tokonya Tuan X. Nah, untuk mendapatkan harga pokok penjualan, disinilah perlu ada inventory. Inventory itu adalah persediaan akhir. Persediaan akhir dari barang dagangan. Berapa nilai akhir dari itu adalah 4,5 juta. Ini 4,5 juta ini. Sekarang kita tentukan harga pokok penjualannya. HPP-nya berapa? Harga pokok penjualan berapa? Harga barang yang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir, itulah harga pokok penjualan. Sebesar berapa? 2,5 juta. Inilah harga pokok penjualan. Terhitunglah laba sekarang. Labanya adalah 1 juta rupiah. Ini laba kotor. Laba kotor. Makanya sekarang ada ke biaya. Ini sebesar 1 juta. Ini laba kotornya 1 juta. Laba kotor 1 juta itu akan kita kurangi dengan biaya. Biaya apa saja yang ada? Biaya-biaya. Biaya yang pertama adalah seperti saya katakan tadi, Tuan X itu melakukan melunasi 1 tahun sewa toko. Jadi sewa dibayar di muka. Biaya sewa toko. Biaya sewa toko yang kita amortisasi, yang kita yang disusutkan selama sebulan itu adalah 500.000. Karena dia setahunnya 6 juta, kita bagi 12 berarti per bulannya adalah 500.000. Kemudian ada biaya listrik seperti yang kita jurnal tadi, 100.000 rupiah. Kemudian ada biaya PDAM, itu adalah PAM. PDAM air 75.000. Total daripada biaya berapa? Total biaya ini 675. Nah, di sini biaya total biaya 675 dikurangi 1 juta. Berapa? Keuntungannya adalah 325.000 rupiah. Jadi 325.000 rupiah. Jadi total biaya adalah 675.000 dikurangi dengan laba kotor menghasilkan 325.000 rupiah. Nah, inilah laba bersih. Laba sebelum pajak atau laba bersih kalau dia tidak masuk dalam kategori wajib pajak. Nah, di sini bisa kita lihat sekarang teman-teman bahwa beginilah daripada penyusunan dari laba rugi. Laba bersih ini kemana larinya nanti? Laba ini akan menambah apa? Dia akan menambah modal. Ini akan menambah modal 325.000. Nah, sampai di sini dari apa yang teori-teori yang sudah pernah kita bahas, kemudian sekarang ada contoh-contoh seperti ini yang saya berikan seperti ini.
Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan dicatat di kolom komentar. Kita akan bahas di mananya umpamanya teman-teman yang belum paham mengenai penyusunan daripada laporan laba rugi. Nah, di sini dari sewa toko yang semestinya tadi dibayar 6 juta, kenapa dia 500? Itu tentunya adalah karena adanya kita menyusutkan per bulannya berapa biaya per bulan yang harus dikenakan, yang harus kita bukukan, bukan 6 juta. 6 juta itu akan masuk ke dalam laporan neraca, namun biayanya kita akan masukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, seperti ini secara sederhana teman-teman bisa pahami bahwa bagaimana kita menyusun sebuah laporan laba rugi. Begitu mudah sebenarnya kalau kita bisa mengikuti dari alur dari awalnya. Nah, seperti itu setiap peristiwa akuntansi harus kita bisa bukukan ke dalam jurnal. Jurnal nanti akan kita lakukan dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, di sini laporan laba rugi seperti ini. Kalau sudah bisa dipahami, kita akan lanjut ke laporan neraca supaya lengkap daripada pemahaman yang pernah kita bahas dalam teori-teori sebelumnya. Nah, kita lanjut dengan penyusunan neraca. Sekarang kita melihat penyusunan bagaimana menyusun sebuah neraca. Neraca yang kita pakai juga adalah neraca yang skontro, jadi bentuk T ya, bukan stapel yang vertikal. Jadi ini adalah horizontal. Dari neraca juga adalah yang kita buat adalah laporan neraca dengan nama usaha toko X gitu, kemudian periodenya 31 Januari 2023. Nah, di sini kita bisa melihat sekarang penyusunan neraca. Apa yang di sini adalah aktiva. Seperti yang kita pelajari, di sini adalah aktiva, di sini adalah pasiva. Pasiva itu aktiva, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, ada aktiva tetap. Yang di pasiva itu ada hutang, ada modal. Nah, sekarang kita lihat dari transaksi yang kita jurnal tadi, kita kelompokkan apa yang menjadi komponen dalam suatu perusahaan tadi. Umpamanya yang pertama itu pasti kas, kemudian yang kedua piutang, karena ada yang berupa piutang tadi kan, karena ada penjualan secara kredit, berarti dia akan menimbulkan piutang. Nah, selanjutnya setelah piutang itu ada persediaan seperti kita kenal tadi di dalam laporan laba rugi, dan peralatan pertokoan. Jadi peralatan itu termasuk daripada aktiva lancar. Selanjutnya aktiva tetap itu ada sewa toko tadi. Toko itu bisa kita anggap sebagai satu peristiwanya dalam 1 tahun, karena kita akan susutkan dalam 1 tahun. Nah, di sini toko tentunya ada penyusutan akan mengurangi daripada nilai toko tersebut. Kemudian hutang, ada hutang dagang, karena kita ada pembelian secara kredit, dan ada modal usaha, modal yang disetorkan oleh tuan X, modal usaha. Nah,
Sekarang kita lihat komponen dari kas itu. Kita melihat yang pertama adalah Tuan X menyetorkan modal sebesar 10 juta. Itu tentunya cash 10 juta, modalnya adalah di sini ada 10 juta. Di sini ada 10 juta juga. Modal usahanya 10 juta juga. Kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua, Tuan X juga melakukan pelunasan terhadap sewa toko sebesar 6 juta. Jadi 6 juta itu akan masuk di sini, 6 juta. Tentunya dengan penyusutan adalah 500.000. Nah, di sini jadi aktiva tetapnya akan menjadi 5.500.000. Nah, di situ aktiva tetapnya akan menjadi 5.500.000. Dibeli barang dagangan sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah tentunya dengan pembayaran cash sebesar 4 juta dan sisanya adalah 1 juta. Jadi yang kita akan menjadi hutang itu adalah 1 juta. 1 juta. Ini pembelian secara kredit. Terus kalau persediaan ini adalah 5 juta dan persediaan akhirnya tadi adalah 4.500.000. Nah, itu kita akan menggunakan persediaan akhir sesuai dengan inventorinya, itu 4.500.000. Kemudian selanjutnya peralatan toko itu dibeli sebesar 2 juta. 2 juta. Jadi dia akan mengurangi, ini berapa kali pengurangan sudah di kas itu. Kas itu sudah berkurang berapa kali? Sekarang 2 juta. 2 juta dengan peralatan pertokoan. Jadi yang pertama itu adalah pembelian secara cash sebesar 4 juta dan 2 juta juga. Kemudian pembayaran lainnya itu kita akan dapatkan cash itu dari total semua itu kita akan mendapatkan adalah 4.825.000. Atau lagi sebentar kita akan bahas mengenai itu, ini dapat dari angkanya dari mana. Nah, piutang dagang itu terjadi karena adanya penjualan secara kredit sebesar 500.000. Nah, disinilah bahwa kita bisa sekarang hitung ini berapa totalnya, berapa total dari aktiva lancar ini. 4 juta ini aja udah 8 juta, 10 juta, 11 juta 825. 11 juta 825. Nah, di sini total aktiva lancar, total aktiva lancar ditambah dengan total aktiva tetap, ditambah ini berapa hasilnya berapa? 17.325. 17.325.000. Ini total aktiva. Total aktiva. Nah, di sini 17 juta. Sekarang ini tadi modal usaha dengan pembeli sewa toko ditambah lagi 6 juta, itu akan menghasilkan adalah 16 juta. 10 ditambah 6 juta. Jadi di modal usahanya adalah 16 juta. 10 jutanya diberikan cash, 6 jutanya dibayarkan untuk sewa toko. Nah, jadi totalnya ini berapa? 17 juta. 17 juta tadi kita mendapatkan laba dari usaha itu, kita mendapatkan laba usaha di bulan Januari sebesar 325.
Nah, disinilah letak daripada keuntungan tadi yang kita bikin dalam laporan laba rugi. Jadi totalnya adalah 17.325.000 rupiah. Nah, ini total dari Fasifa. Nah, jadi debit dan kredit dari neraca itu sudah balance. Nah, ini kita menyusun dalam sebuah neraca, laporan neraca. Nah, kalau kita sekarang kaitkan dengan berapa uang cash tadi, mungkin teman-teman masih ragu dengan berapa uang cash yang menjadi 4.825.000. Tentunya teman-teman pahami dulu ini yang 4.825.000. Mari kita bahas. Umpamanya di sini saya berikan untuk mencari cash itu, ya. Yang pertama adalah 10 juta. 10 juta untuk uang masuk. Nah, sekarang ada yang namanya penjualan atau persediaan dibeli secara cash sebesar 4 juta. Berarti dia mengurangi kas seperti jurnalnya. Kemudian ada yang namanya membeli peralatan toko sebesar 2 juta. Peralatan toko sebesar 2 juta, mengurangi daripada 10 juta. Kemudian ada penjualan cash. Penjualan cash berarti dia menambah 3 juta. Nah, ada sekarang membayar listrik, berarti dia mengurangi dari kas. Kemudian membayar PDAM 75.000 rupiah. Dan terakhir ada pembelian persediaan sebesar 2 juta. Nah, itu coba ini dulu kita hitung. 10 juta dikurangi 4 itu berarti 6 juta, dikurangi 2 juta berarti 4 juta. 4 juta ditambah 3 juta menjadi 7 juta. Kemudian dikurangi 100.000 berarti 6.900.000. 6.900.000 dikurangi lagi 75, 6.825.000. 6.825.000 dikurangi lagi 2 juta sebagai pembelian persediaan tambahan lagi. Jadi totalnya adalah 6 juta dikurangi 6.825.000 dikurangi 2 juta menjadi 4.825.000. Inilah cash yang kita catat dalam suatu laporan neraca. Nah, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita pelajari, neraca laporan laba rugi dalam suatu perusahaan, usaha dagang, usaha kecil, di mana setiap kita melakukan usaha itu otomatis menyelenggarakan pembukuan itu semestinya harus kita lakukan. Karena semakin berkembang usaha kita, setiap bulan kita sudah melakukan pembukuan, otomatis kita akan bisa terus secara kontinu melakukan pembukuan itu, berapa laba yang kita terima. Bisa jadi nanti juga kita menghitung berapa biaya tenaga kerja, biaya kita umpamanya untuk tenaga kerja itu adalah biaya gaji, ya, gaji kita sendiri bisa kita masukkan ke dalam biaya gaji itu. Kemudian baru kita kelompokkan ke dalam, baru kita hitung secara berapa sebenarnya laba yang real yang kita dapatkan. Nah, semakin berkembang akan semakin kita bisa melihat dari berapa kekayaan yang akan, berapa modal yang telah disetor, berapa yang menjadi akhirnya berkembang menjadi berapa, itu semua akan kelihatan dalam suatu
laporan neraca ini. Labanya kita sudah terima, kita masukkan ke dalam neraca juga di laba usaha seperti ini. Maka inilah kekayaan daripada perusahaan meskipun ada utang. Nah, makanya kalau usaha itu akan bisa terlihat operasionalnya itu akan sehat itu apabila modal ini lebih besar daripada hutangnya. Hutangnya cuma 1 juta. Nah, itu di dalam mengajukan suatu kredit ke bank itu akan bisa dilihat dari laporan-laporan keuangan ini. Nah, tidak serta-merta kita melakukan pencatatan mengulang dari awal kalau seandainya kita memerlukan sebuah laporan. Jadi menyelenggarakan pembukuan dalam suatu usaha besar maupun kecil itu kalau bagi saya itu harus kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Sudah saya berikan teorinya, sudah contohnya seperti ini. Mungkin kalau ada pertanyaan, mari kita bahas, tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nah, sampai di sini, cukup sampai di sini untuk kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dari beberapa catatan-catatan peristiwa-peristiwa akuntansi. Kemudian kita menyusun sebuah laporan keuangan. Itu akan tetap kita bahas. Kita akan tetap secara kontinu memberikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.